Manajemen industri hasil pertanian adalah proses pengolahan produksi dan bisnis yang berkaitan dengan industri hasil pertanian, dari produksi hingga pemasaran. Ini melibatkan pengolahan sumber daya, produksi, distribusi, pemasaran, dan pengawasan dalam industri pertanian. Jadi, tujuan utama dari manajemen industri hasil pertanian yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi produksi, kedua meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian, yang ketiga yaitu memperbaiki kesejahteraan petani dan pekerjaan pertanian, yang keempat yaitu meningkatkan keuntungan bisnis, dan yang terakhir yaitu mengembangkan sektor pertanian yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Jadi, manajemen industri hasil pertanian mencakup beberapa cakupan materi, antara lain yang pertama yaitu perencanaan produksi, kedua teknologi pertanian, yang ketiga yaitu sumber daya manusia, yang keempat yaitu manajemen produksi, dan yang kelima yaitu pengolahan keuangan, keenam pemasaran, dan yang terakhir yaitu lingkungan. Globalisasi dan dampaknya pada bisnis dan manajemen, di mana globalisasi meningkatkan interaksi antar negara melalui perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang membuka peluang pasar bagi perusahaan. Namun, globalisasi juga memperkenalkan tantangan seperti persaingan global yang meningkat dan perubahan cepat dalam lingkungan bisnis global. Perusahaan harus beradaptasi dan mengembangkan strategi yang tepat, serta memperhatikan perbedaan budaya dan regulasi di berbagai negara. Jadi, lingkungan bisnis global terus berubah dan sulit diprediksi karena faktor-faktor seperti perubahan demografis, lingkungan politik, dan teknologi, di mana perubahan demografis mempengaruhi permintaan pasar dan sumber daya manusia, sedangkan lingkungan politik mempengaruhi regulasi perdagangan dan resiko bisnis. Jadi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan perusahaan untuk beroperasi di berbagai lokasi dan memperluas pasar. Perusahaan perlu memahami lingkungan bisnis global untuk mengembangkan strategi yang tepat dan mencapai tujuan bisnis. Berbisnis di negara-negara dengan budaya berbeda memerlukan pemahaman tentang perbedaan budaya dalam komunikasi, negosiasi, dan interaksi. Jadi, beberapa tips untuk memahami perbedaan budaya dan membangun hubungan bisnis yang efektif. Yang pertama yaitu kita harus mempelajari budaya setempat. Yang kedua yaitu mempelajari bahasa mereka. Yang ketiga yaitu mempelajari etiket bisnis. Keempat, menjalin hubungan personal, dan yang terakhir menjalin kemitraan. Jadi, ada 3 strategi bisnis global yang dapat digunakan perusahaan untuk memasuki pasar global. Yang pertama yaitu strategi biaya rendah, di mana strategi ini dia berfokus pada pengurangan biaya produksi. Yang kedua yaitu strategi diferensiasi produk, di mana strategi ini dia membuat produknya lebih unik dan berbeda dari produk pesaing. Dan yang terakhir yaitu strategi fokus pada pasar tertentu. Jadi strategi dia yang melakukan yaitu fokus pada memenuhi kebutuhan pasar. Global staffing atau staff global, di mana melibatkan rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karyawan dalam bisnis global. Yang pertama yaitu rekrutmen. Jadi, memilih karyawan yang paling cocok untuk posisi yang tersedia baik melalui rekrutmen internal maupun eksternal. Yang kedua yaitu pelatihan, di mana dia meningkatkan kemampuan dan keterampilan karyawan melalui pelatihan internal atau eksternal. Dan yang terakhir yaitu pengembangan, di mana melibatkan program pengembangan karir dan pembinaan karyawan untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan dan tujuan pribadi.